Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Rosnita, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 201900974930. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan perekaman pembelajaran secara luring. Pembelajaran yang saya lakukan yaitu pada kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 2 pembelajaran ke-6. Pembelajaran yang saya lakukan sudah memenuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan standar pemerintah. Berikut adalah bukti kartu peserta saya sebagai peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Demikian perkenalan diri saya, mohon masukan dan saran yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bunda. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kesiapan kalian belajar hari ini? Ada yang lupa bawa alat tulis tidak? Nggak ada ya. Seragamnya coba dicek dulu. Udah bersih. Sampah di sekitarnya jangan lupa dilihat dulu. Kemudian yang laki-laki, Bunda tidak bosan-bosan mengingatkan kalau rambut sudah panjang itu tolong dipotong, dirapikan. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu secara khusyuk. Karena berdoa ini minta langsung kepada Allah. Karena tadi pagi Bunda lihat yang paling duluan datang anak-anak di kelas ini adalah Roin. Bunda minta tolong pimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Azhara Mulyani ada? Ada. Karisa Aurelia. Dimas ada? Kinanti? Ada. Alhamdulillah. Anak-anak Bunda hadir semua, sehat semua. Sekarang masih masa pandemi, Bunda tidak bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anak Bunda untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Apa saja itu, Nak? Memakai masker, Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas. memakai masker sudah? Dah. Cuci tangan tidak tadi sebelum masuk? Cuci. Oh iya. Menjaga jarak? Ya, tolong dijaga jarak. Walaupun kita agak berdekatan, tolong untuk selalu memakai masker. Selanjutnya, seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara tercinta Republik Indonesia, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Bunda minta Fitri berdiri di sini, Nak. Pimpin lagunya. Anak-anak Bunda silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka,
Ya, terima kasih. Fitri silakan duduk kembali dan anak-anak Bunda juga silakan duduk kembali. Jadi, tetap semangat ya walaupun sudah siang. Kemudian Bunda juga tidak bosan-bosan mengingatkan setiap hari karena semenjak kita dilanda pandemi, jam pembelajaran di sekolah itu berkurang, ya kan? Maka dari itu Bunda minta kepada anak-anak Bunda di rumah jangan lupa belajar. Bisa belajar melalui buku cetak, bisa belajar menggunakan smartphone. Kan banyak sekali pembelajaran yang bisa diakses melalui internet. Nah, untuk kesempatan ini seperti biasa secara rutin kita melaksanakan menit literasi. Silahkan anak-anak Bunda baca buku pilihannya tadi selama 5 menit. Silahkan dibaca. Silahkan dibaca, Nak. Menit literasinya selesai. Bukunya silahkan disimpan kembali. Oh ya, Bunda mau tanya Zahra tadi baca apa, Nak? Baca tentang cerita Malin Kundang. Oh, cerita Malin Kundang. Kalau Zahra cerita tentang apa? Cerita tentang Abu Nawas. Ya. Belum tamat, nanti silahkan di rumah dilanjutkan kembali. Yang jelas, setiap mau belajar kita harus sempatkan dulu membaca buku yang kalian suka itu. Pada pembelajaran kemarin, waktu kalian melaksanakan pembelajaran PJOK, ada namanya gerakan yang kalian lakukan itu, ada gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Ada gerakan apa saja, Nak? Iya. Anak Bunda tahu tidak bahwa gerakan kuda-kuda, pukulan, tangkisan itu merupakan bagian dari gerakan apa? Bagian dari apa? Oh, pencak silat. Si Zahra betul. Tepat sekali. Kalian tahu tidak? Olahraga pencak silat ini berasal dari mana? Indonesia. Ya. Berasal dari Indonesia. Nah, pada perhelatan Asian Games, cabang olahraga pencak silat ini diperlombakan. Apa yang kalian rasakan ketika mengetahui bahwa pencak silat itu asalnya asli dari Indonesia? Berarti punya kita. Apa yang kalian rasakan? Apa, Nak? Dimas? Oh, Dimas bangga. Yang lain bagaimana rasanya? Senang. Betul. Bahwa ini adalah milik kita. Nah, tugas kita apa? Melestarikannya, mencintainya. Cara mencintainya bagaimana? Iya, mengikuti kegiatannya. Jangan ragu-ragu, Nak, untuk menjawab. Kelihatannya kita butuh tepuk semangat dulu. Coba berdiri dulu. Biar anak-anak Bunda terpacu kembali untuk belajar. Meskipun tadi pagi sudah melaksanakan 2 mata pelajaran ulangan ya. Tepuk semangat. Semangat. Apa perlu 2 kali? Tepuk semangat. Semangat. Dah, terima kasih. Silahkan duduk. Bunda mengingatkan kembali gerakan pencak silat ini karena pada hari ini kita belajar pada tema 4, subtema 2, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama melalui diskusi pemecahan masalah anak-anak mampu mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Dan yang terakhir, setelah membaca, anak-anak mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan kalimat efektif dan kosakata baku.
Untuk memancing rasa ingin tahu kita, mari kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Diperhatikan ya. Kedengaran nak suaranya? Hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri Bang. Silakan diperhatikan nak. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke Bank Perwakilan di New York. Saya tinggal Sekali-sekali meremehkan barang-barang produksi dalam negeri. Kita justru harus cinta dan bangga menggunakan produk-produk buatan negeri kita sendiri. Seperti Bapak bilang tadi, Kalian simak video tadi? Iya. Di awal cerita tadi, ada tidak yang bisa menceritakan? Siapa yang baru pindah sekolah tadi namanya? Bambang. Iya. Bambang ini masuk di sekolah yang baru pindahan. Apa yang diperhatikan dari pakaian Bambang itu? Yang diperhatikan oleh kawan-kawannya. Sepatunya bagus tidak? Bagus sepatunya. Terus, apa komentar kawan-kawannya tadi? Bagaimana komentar kawan-kawannya? Iya, Zahro tepat sekali. Ada salah satu kalimat itu. Roin juga tadi. Wah, bagus. Ternyata mereka memusatkan perhatiannya ke sepatu Bambang. Setelah ditebak dengan kawan-kawannya, ternyata sepatu yang bagus, sebagus itu, adalah buatan dari Indonesia. Siapa yang membelikan Bambang sepatu? Ayah Bambang beli di toko di Indonesia apa di luar negeri? Di luar negeri. Iya, Zahro tepat sekali. Kasih reward dulu buat Zahro. Bagus, bagus, bagus. Ternyata sepatu yang dibeli di New York itu adalah buatan Indonesia. Sekarang Bunda mau tanya, kenapa ayah Bambang ini tadi lebih memilih produk Indonesia walaupun dia berbelanja di luar negeri? Karena produk Indonesia bagus. Iya, betul. Karena produk Indonesia itu bagus. Yang namanya sepatu dijual di pusat perbelanjaan itu pasti dia dipajang berjejer ya. Kalau barangnya tidak bagus, tidak mungkin orang tertarik. Nah, kira-kira kalau sepatu itu sudah dijual di New York, berarti barang Indonesia ini tadi sudah berhasil diekspor. Kira-kira cuma ayah Bambang atau banyak lagi orang yang membeli sepatu itu selain ayah Bambang? Ada banyak lagi. Itu membuktikan bahwa kualitas produk Indonesia itu tidak kalah dengan produk luar negeri. Terbukti bisa dijual di New York dan negara-negara lain. Apa yang bisa kalian petik berkaitan dengan cinta tanah air itu? Sikap ayah Bambang itu tadi menunjukkan apa? Menunjukkan sikap Cinta tanah air. Asa apa tadi, Sa? Cinta? Iya, tepat sekali. Dengan apa dia menunjukkan rasa cintanya terhadap tanah air? Iya, dia membeli produk dalam negeri walaupun dia berada di luar negeri. Itu salah satu bentuk rasa cinta kita, wujud cinta kita terhadap tanah air. Kemudian untuk mengasah kembali pemahaman kita tentang cinta produk Indonesia, ini ada percakapan. Ibu minta yang perempuan, apa yang laki-laki? Yang mau maju siapa? Ayo. Nah, Zahra udah senyum-senyum. Zahra maju, Zahra. Ayo, nak. Zahra sama Zahra. Ya. Silakan, nak. Anggap saja Zahra sebagai Edo dan Zahra sebagai Beni. Bunda bacakan dulu prolognya. Atau ada yang mau membacakan prolognya, nak? Coba Rain, bacakan prolognya yang kencang. Yang di atas itu. Edo adalah putra seorang pengusaha ternama di daerahnya. Kedua orang tua Edo memiliki usaha. Oh ya, terus percakapannya. Silahkan siapa yang berperan sebagai Beni?
Tepuk tangan dulu untuk penampilan mereka berdua, Zahro dan Zahra. Silahkan duduk. Coba diperhatikan lagi. Jadi ini tadi adalah percakapan antara siapa dengan siapa? Edo dan Beni. Dari percakapan Edo dan Beni, awalnya Beni tadi mau tidak membeli produk dalam negeri? Tidak. Dia lebih memilih produk mana? Hah? Produk luar negeri. Ini buatan mana tadi katanya? Iya. Tapi apa kata Edo? Edo mengikuti apa saran Beni atau tidak? Apa yang dilakukan Edo? Oh iya, Mas Rain, apa katanya Mas? Bahwa dia lebih memilih barang buatan Indonesia yang berasal dari Cibaduyut. iya, bahwa Edo lebih memilih sepatu buatan Indonesia, tepatnya buatan Cibaduyut. Tidak kalah bagus dengan produk-produk dari luar negeri. Bagaimana Edo memberi pengertian kepada Beni? Dia marah atau dia kasih saran? Kasih saran. Apa sarannya? Iya, dia menyarankan agar Beni membeli produk dalam negeri. Apa reaksi Beni? Dia marah atau mengikuti keinginan Edo? Mengikuti. Nah, sekarang pada LKPD yang pertama itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan dan cuplikan film tadi. Silahkan dikerjakan secara berkelompok, jangan bekerja sendiri. Sengaja sudah dibuat kelompok agar bisa bertukar pikiran. Nanti kalau tidak bisa minta masukan Bunda boleh, minta masukan kawannya boleh. Silahkan dikerjakan pada LKPD 1. Ada tidak? Ya. Silahkan dikerjakan. Iya. Itu ada pertanyaan 1 sampai 5. Silahkan dikerjakan, Nak. Kerjakannya secara berkelompok. Silahkan didiskusikan, baru dituliskan, didiskusikan dulu jawabannya. Silahkan berdiskusi. Silahkan didiskusikan, Bunda kasih waktu 10 menit. Ada kesulitan? Nah, silahkan didiskusikan, Nak. Ada yang sudah selesai? Oh, kelompoknya Kia sudah selesai ya? Sudah selesai. Kira-kira ada tidak yang mau present di depan? Kelompok siapa? Oh ya, kelompoknya Asa. Kelompoknya Asa yang duluan, angkat tangan tadi. Silakan. Asa maju ke depan, minta tolong yang lain diperhatikan, Nak. Coba dikasih tanggapan nanti. Iya, yang kencang, Nak. Ingin mempresentasikan hasil ini. Bagaimana karakter Edo dan Beni? Karakter Edo adalah mencintai dan bangga memakai buatan dalam negeri. Karakter Beni adalah lebih memilih barang buatan luar negeri. Ya, kita satu-satu ya. Setelah satu nomor, kita minta pendapat kelompok yang lain. Kelompok yang lain sama tidak pendapatnya? Intinya, kalau Beni lebih mencintai produk luar negeri. Sementara Edo, dia mencintai produk dalam negeri. Ada yang berbeda jawabannya? Tidak. Iya, Zara beda kelompoknya. Lebih kurang seperti itu ya. Intinya karakter Beni dan Edo tadi berbeda. Soal nomor 2. Apakah sikap yang ditunjukkan oleh Beni itu tadi benar tidak? Lebih memilih produk luar negeri daripada produk buatan negeri sendiri. Iya, padahal kualitasnya sama-sama bagus. Jadi lebih baik kita mencintai produk dalam negeri.
Bagaimana kelompok Rain sama? Rain? Sama? Iya. Selanjutnya aja. Iya. Kelompok Kia. Apa jawabannya Kia? Iya. Edo lebih memilih produk dalam negeri karena produk dalam negeri itu juga bagus. Berarti sama jawabannya. Berikutnya. Silahkan beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Caca. Intinya kita lebih bagus kalau menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita sendiri. Contohnya dengan membeli produk-produk Indonesia. Nih, bagaimana karakter Edo dan Beni? Edo cinta dan bangga memakai buatan dalam negeri, sementara Beni kemudian membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Sekarang, coba kita diskusi bersama-sama. Sebagai seorang pelajar, apa yang bisa kalian lakukan sebagai wujud cinta kalian terhadap tanah air? Kita kan punya kebutuhan sehari-hari kan, pakaian, makanan. Coba kalian perhatikan, sepatu kalian itu buatan luar negeri apa dalam negeri? Dalam negeri. Botol minum. Dalam negeri. Yang merek More Life itu buatan dalam negeri itu. Kemudian bisa jadi kamu memilih makanan buatan dalam negeri. Tidak usah jauh-jauh dulu. Daerah kita ada makanan khasnya tidak? Ada. Ada apa? Jadi selain dari pakaian, kita bisa menunjukkan rasa cinta kita dengan membeli makanan-makanan produk dalam negeri atau produk lokal kita. Nah, ini salah satu produk yang cukup dikenal dan diminati di luar negeri. Yang pertama itu apa itu, Nak? Ini barang-barang kerajinan ini. Kamu lihat ada bule yang lagi memilih-milih ya kan? Nah, ini barang-barang kerajinan ini ada yang dijadikan sebagai hiasan, ada yang dijadikan sebagai peralatan dapur begitu ya. Orang luar negeri aja suka dengan produk kita. Kenapa kita tidak suka? Kalau kita membeli produk-produk di sini berarti uangnya juga akan beredar di dalam negeri. Kemudian yang ini. Batik. Apa ini? Batik. Batik. Hampir setiap daerah punya batik khas. Kalau orang Bengkulu batik apa, Nak? Batik khasnya? Besure. Batik Besure. Kira-kira bisa tidak kamu menarik dari sekian cerita dari awal sampai pada produk-produk yang Bunda tampilkan itu tadi, bisa tidak kalian menganalisis manfaat cinta produk dalam negeri? Pertama tadi apa? Kalau kita membeli barang dalam negeri, uangnya beredar di mana? Di dalam negeri. Di dalam negeri. Ronald, selain uang beredar di dalam negeri, kalau kita semua orang Indonesia itu membeli produk-produk dalam negeri, bukan membeli produk dari luar negeri, apa yang akan terjadi? Produknya akan laku. Kalau produknya laku, dia akan menambah tenaga kerja, ya kan? Karyawan. Misalnya Mahes ini jadi seorang pengusaha tat. Karena permintaan dari luar ini sangat banyak, akhirnya Mahes mencari karyawan baru untuk dipekerjakan untuk membuat tat. Karyawan tadi dapat apa kalau dia bekerja? Gaji. Dapat gaji. Jadi apa saja manfaatnya? Membuka lowongan pekerjaan. Kemudian kalau usaha kita sudah berkembang, kita tentunya membayar pajak. Berarti pendapatan negara, kalau banyak orang yang membayar pajak karena usahanya sukses, pendapatan negara bertambah atau berkurang? Bertambah. Iya, pajak itu nanti digunakan untuk apa? Untuk membangun
fasilitas umum. Apa contoh fasilitas umum, Nak? Jalan raya. Apalagi? Apalagi selain jalan raya? Museum, rumah sakit, ya kan? Bandara, itu semua dari uang pajak. Jadi kalau fasilitas umum kita sudah lengkap, sudah bagus, berarti rakyatnya sejahtera, punya pekerjaan, fasilitas umum bagus. Jadi bisa disimpulkan bahwa banyak sekali manfaat dari kita mencintai produk Indonesia. Ini dia manfaat mencintai produk Indonesia. Yang pertama, ayo kita baca sama-sama. Melestarikan budaya bangsa. Iya, melestarikan sebentar. Melestarikan budaya bangsa. Budaya nenek moyang kita dulu misalnya bikin pendap. Coba kalau kita tidak ada yang mau meneruskan usaha tersebut. Orang tidak tahu ada masakan khas namanya pendap. Jadi kalau kita membuat usaha yang sifatnya turun-temurun, itu melestarikan budaya bangsa. Kemudian yang kedua dibaca sama-sama yang semangat. Mendukung perekonomian bangsa. Iya, mendukung perekonomian bangsa. Yang itu tadi Bunda bilang, kalau produknya laku, pasti orang membutuhkan karyawan. Karyawan dapat gaji. Kalau produknya laku banyak, dia harus membayar pajak ke negara. Pajak negara digunakan untuk apa? Untuk apa, Nak? Membangun fasilitas umum. Yang ketiga, Meningkatkan pendapatan dan devisa negara. yang ketujuh, Mengenalkan produk dalam negeri melestarikan nasional. betul sekali. Kalau usaha kita ini sudah laku, bahkan kita promosikan sampai ke luar negeri, mau tidak mau produk kita dikenal oleh orang luar negeri. Berarti produk kita sudah masuk ke pasar internasional. Nah, sekarang di era globalisasi ini, sikap hemat listrik juga merupakan wujud cinta kita terhadap tanah air. Jadi sikap hemat itu perlu apakan, Ronald? Dikembang. Salah satunya hemat listrik. Misalnya, kalau TV tidak ditonton lagi, sebaiknya diapakan? Ada teks. Apa judulnya? Iya, Bunda minta yang suaranya paling kencang, yang masih semangat. Siapa ya yang mau membacakan ini? Kelihatan tidak? Kelihatan. Yang suaranya kencang, Kia. Yang kencang, Kia. Yang kencang. Sekarang Bunda minta anak Bunda analisis, ada tidak kata-kata yang tidak baku? Ya. Yang pertama siapa yang sudah menemukan? Angkat tangan. Coba Caca, apa Ca? Butuhkan. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Siapa yang mau membacakan? Mahes? Silakan Mahes, yang kencang. Ya. Silakan anak Bunda analisis kembali di paragraf ini. Ada tidak kata tidak baku di sini? Ada. Ya, roin duluin, apain? Hah? Gara. Gara-gara. Oh ya, gara-gara. Gara-gara itu kata bakunya apa kira-kira? Karena. Berarti selain kata gara-gara, coba kalian identifikasi kembali. Apa? Bikin. Bikin itu kata bakunya apa? Membuat. Iya. Nah, sekarang di lembar kerja 2 ada petunjuk kerjanya. Silakan dikerjakan. Kalian identifikasi kata yang tidak baku, ya, diubah menjadi kata baku, kemudian dibuat kalimat. Bisa dipahami perintahnya, Nak? Bisa. Silakan didiskusikan dengan semangat. Ayo, Nak. Silakan didiskusikan, Nak. Cari 5 kata tidak baku
diubah menjadi kata baku, kemudian dibuat kalimat. Silahkan didiskusikan. Sudah selesai? Kelompok siapa lagi yang mau maju? Silakan kelompoknya Roin. Yang lain dengarkan nak ya. Ya, silakan dibaca. Kami akan Iya. mengajarkan hasil diskusi kami. Yang satu, gara-gara, karena efektif. Kata non baku gara-gara, kata baku karena, begitu nak. Kata non baku gara-gara, kata baku karena. Kalimat efektif meningkatkan antara lain karena gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas. Kata non baku butuhkan, kata baku membutuhkan. Kalimat efektif, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Kata non baku bikin, kata baku membuat. Kalimat efektif, pemanasan globalisasi membuat cuaca tidak teratur. Kata non baku banget, kata baku sangat. Musim panas yang sangat panjang berakibat kekeringan di mana-mana. Kata non baku tenggelamkan, kata baku menenggelamkan. Kalimat efektif, pencairannya pegunungan es di belahan bumi utara selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Ya. Coba kita analisis bersama-sama ya hasil kerja dari kelompoknya Kia. Kata non bakunya gara-gara. Gara-gara kalau diubah menjadi kata baku karena. Kata bikin itu kalau diubah menjadi kata baku jadi apa? Banget. Apa kata bakunya? Tenggelamkan. Menenggelamkan. Berarti kelompoknya Kia sudah bisa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Kia. Jadi itu tadi di antara kata-kata non baku yang terdapat di dalam teks. Kata butuhkan diubah menjadi kata bakunya apa? Butuhkan itu kata bakunya apa? Membutuhkan. Gara-gara apa? Karena. Bikin, membuat, banget jadi sangat, tenggelamkan, menenggelamkan. Sekarang Bunda mau tanya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini dari kegiatan awal sampai akhir? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pertama kita tadi apa? Belajar mencintai produk Iya, belajar mencintai produk Indonesia. Selain sikap mencintai, kita juga belajar manfaat mencintai produk Indonesia. Kemudian kita belajar apa? Mengubah kata non baku menjadi baku dengan kalimat yang efektif. Kemudian kita juga sudah belajar struktur kalimat efektif. Manfaat mencintai produk Indonesia. Coba yang bisa nanti Bunda kasih apa ya? Nanti kita kasih reward berupa tepuk tangan yang meriah. Salah satu manfaat mencintai produk Indonesia. Yang pertama apa tadi? Uang akan berputar di Indonesia. Yang kedua apa lagi? Membuka lowongan pekerjaan. Apa lagi? Rakyat Indonesia sejahtera. Kemudian apa lagi? Membuka lowongan pekerjaan. Dengan demikian masyarakat akan sejahtera. Satu lagi, apa lagi? Mengurangi pengangguran. Kemudian kita sudah mengidentifikasi kosakata baku dan menulis kalimat efektif. Nah, Bunda mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak Bunda belajar hari ini? Senang. Jangan lupa untuk besok itu bawa kentang
sama lemon untuk praktek pembelajaran di hari berikutnya. Tapi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak Bunda kerjakan dulu tes formatifnya. Ini dikerjakan waktunya 5 menit. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Sudah selesai semua? Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bunda, tetap laksanakan sholat 5 waktu, tetap banyak belajar di rumah karena waktu belajar di sekolah ini sudah berkurang, dan tetap jaga protokol kesehatan. Untuk sebagai penutup, Bunda akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, mari kita sama-sama membaca doa. Silahkan dipimpin oleh Arya.